Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita semuanya, khatib yang berbicara di sini maupun para jamaah Jum'ah rahimakumullah sekalian, kita sama-sama berusaha untuk tetap bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya semampu kita masing-masing dan dengan meninggalkan larangan-larangannya tanpa kecuali. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, Al-Islam, agama Allah, selalu mengajarkan kepada kita yang terbaik dari semua ajaran yang dikenal oleh manusia. Dalam salah satu ayat yang dibaca di permulaan khutbah tadi, Allah Ta'ala menyatakan, Fabima rahmatin minallah, maka karena rahmat dari Allah, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, lintalahum, engkau bersikap lembut, lemah lembut kepada mereka, sahabat-sahabatmu, umatmu. Walau kunta ghalidhan, walau kunta faddan, kata Allah. Dan kalaulah engkau orang yang kasar, yang kejam, yang sangar, kata Allah, walau kunta faddan, dan kalau engkau wahai Muhammad di dalam bersikap menghadapi umat ini, sahabat-sahabatmu atau umat ini, engkau menjadi orang yang faddan, keras hati, kasar omongannya, keras omongannya kepada umat. Kemudian ghalidhal qalbi, atau engkau bersifat keras hati, tidak mau kompromi.
lam faddu min haulik, kata Allah. Sungguh niscaya mereka semua akan bubar dari sekelilingmu. Mereka semua akan meninggalkanmu wahai Muhammad. Fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka wahai Muhammad. Maafkanlah sahabat-sahabatmu, maafkanlah umatmu yang berbuat kurang ajar kepadamu wahai Muhammad. Wastaghfir lahum, dan minta ampun, mintakanlah ampun kepada Allah untuk mereka sampai Allah mengampuni mereka. Yang ketiga, wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan itu. Fa idza azamta, maka apabila engkau wahai Muhammad sudah bertekad bulat, sudah berazam mengambil keputusan dalam satu musyawarah, fatawakkal 'ala Allah, maka jalanilah hasil musyawarah itu tadi dengan tawakal kepada Allah, dengan menyerahkan hasil usaha musyawarah dan hasil usahanya untuk melaksanakan musyawarah tadi dengan tawakal kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah senang, suka, cinta kepada orang-orang yang bertawakal. Sidang Jum'ah yang berbahagia, sidang Jum'ah rahimakumullah, baru saja kita lepas dari tahun yang lalu, tahun 1444 ya, 1445 Hijriah. Kita memasuki 1 Muharram 1446 Hijriah. Jadi Islam ini umurnya sudah 1000 tahun lebih, ajaran Islam ini. Tapi banyak di antara kita umat Islam yang belum atau tidak mengenal Islam dengan baik. Kenal Islam, tahu agama Islam, tapi nggak ngerti dengan baik. Belum. Itu tugas kita semua, sama-sama. Kita memahamkan Islam kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, keluarga kita yang belum mau menerima Islam, pelan-pelan kita bujuk, kita ajak mereka kepada Islam. Itu tugas kita semua. Bukan hanya tugas para kiai, para mubaligh, para ustadz, para habaib, atau para ajengan, atau para kiai, tapi tugas seluruh muslimin. Saudara sekalian, dalam ajaran Islam kita semuanya tahu, bukan hanya dalam ajaran Islam, dalam ajaran apapun, dalam ajaran sehari-hari, kita semua tahu bahwa manusia ini, di antara manusia ini ada yang menjadi pemimpin dan ada yang menjadi rakyat. Ada pemimpin dan ada rakyat. Islam mengajarkan ajaran yang sangat harmonis, hubungan antara pemimpin dengan rakyat. Kepada para pemimpin Islam, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh beliau melalui ayat-ayat Al-Qur'an, mengajarkan kepada para pemimpin agar mereka bersikap adil kepada rakyatnya dan memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Itu tugas para pemimpin, mensejahterakan bangsa kalau menurut Undang-Undang Dasar 45. Mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan rakyat dengan kekayaan alam yang ada di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia ini. Itu dulu negara ini didirikan oleh para pendiri negara ini, para founding father kita, dengan Undang-Undang Dasar 45 itu tadi. Itu mengambil dari Al-Quran. Para kiai itu yang berkumpul itu, para alim ulama mereka itu, yang menghasilkan undang-undang yang menjadi dasar dari negara ini. Tapi saudara, belakangan ini orang tidak lagi terfokus kepada itu. Orang bernegara tidak lagi memperhatikan bagaimana dulu negara ini berdiri, yang didirikan dengan darah dan keringat para ulama, para santri, para pejuang, para pahlawan. Mereka mati dikubur di taman-taman makam pahlawan hanya untuk memerdekakan negeri ini dari penjajahan di luar bangsa kita. Dan dengan rahmat Allah berhasil.
terwujud negara ini. Mestinya para pemimpin-pemimpin itu tadi menengok. Kalau tidak mau kepada undang-undang dasar karena dianggap sudah kuno, lihatlah Al-Quran. Kalau sudah seorang muslim jadi pemimpin, lihatlah Al-Quran. Al-Quran mengajarkan kepada pemimpin untuk bersikap adil kepada rakyatnya, kepada seluruh rakyatnya. Baik rakyat itu adalah rakyat yang memilih kamu sehingga jadi pemimpin, maupun rakyat yang menolak kamu tidak mau menjadi pemimpin. Semuanya kamu bersikap adil kepada mereka. Itu ajaran Islam. Dan yang kedua, kata ajaran Islam ini, para pemimpin disuruh bersikap adil, wa antahkumu bainan nasi bil adl, ya, supaya memutuskan segala perkara di antara manusia, di antara rakyat ini dengan adil. Terus disuruh kepada mereka untuk menyayangi mereka. Sementara Islam juga mengajarkan kepada rakyat agar mereka taat kepada para pemimpinnya. Jangan mendurhakai pemimpinnya. Itu ajaran Allah kepada rakyat. Nah, rakyat mestinya memegang ayat ini, memegang ayat untuk taat kepada para pemimpin, ya, dengan catatan para pemimpin tadi adalah pemimpin yang adil kepada rakyatnya, yang memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Itu Islam. Dan dalam ayat yang tadi dibacakan, Allah memberi contoh bahwa dulu pernah ada seorang manusia yang bernama Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dinyatakan sendiri oleh Allah, fabima rahmatin minallah, maka karena rahmat dari Allah, wahai Rasulullah, lintalahum, engkau bisa bersikap lembut kepada mereka, para sahabatmu, para rakyatmu. Jadi mestinya menjadi pemimpin. Kalau saya menjadi pemimpin di masjid ini, ya, saya berusaha untuk bersikap lembut kepada jamaah, supaya jamaah jangan lari, tetap setia mendatangi masjid, sholat berjamaah, tetap setia mendatangi majelis taklim. Karena ilmu yang kita pelajari, ilmu agama yang kita pelajari, baik di masjid maupun di sekolah-sekolah, itu akan bermanfaat, jauh lebih besar manfaatnya daripada ilmu-ilmu dunia yang kita kuasai. Jadi pemimpin mestinya bersikap lembut, tidak kasar, omongannya tidak kasar, ya, tidak bengis, tidak kejam, tidak sangar. Bahkan hatinya pun harus lembut. Walau kunta fadzon, kata Allah, kalau kamu Muhammad menjadi orang yang kasar, ucapannya kasar kepada orang kasar, kemudian walidul qalbi, hatimu keras juga, nggak mau terima usul dari yang diajak musyawarah, lang faddu min haulik, pasti mereka, niscaya mereka akan berpaling meninggalkan kamu Muhammad, membiarkan kamu, mereka akan bubar dari sekelilingmu, kata Allah Ta'ala. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita saudara sekalian, akhlak yang mulia untuk para pemimpin, yaitu bersikap lemah lembut kepada rakyatnya. Jangan menjadi pemimpin yang suka memenjarakan rakyatnya hanya karena ngomong, protes. Jangan menjadi pemimpin yang suka menakut-nakuti rakyatnya. Jangan. Saudara dipilih itu untuk melindungi rakyat, menyejahterakan rakyat. Itu ajaran Islam, saudara. Jauh sebelum manusia mempraktekkan demokrasi yang berasal dari Yunani sana, Islam sudah lebih dulu mengajarkan kepada kita sistem yang lebih baik daripada sistem demokrasi. Dan kita ini disuruh oleh Allah bukan untuk memperjuangkan demokrasi, tapi memperjuangkan Islam, menegakkan Islam minimal pada diri kita sendiri, atau kalau lebih luas lagi pada keluarga kita, kalau bisa meluas ke masyarakat di sekeliling kita dengan cara yang lemah lembut. Jangan keras, jangan kasar. Kemudian yang ketiga, jangan lupa kalau mau mengambil sesuatu keputusan, ajak musyawarah rakyatnya. Mau mengambil keputusan untuk segala keputusan yang diambil di sekarang ini, belakangan ini, selalu menimbulkan kontroversi di kalangan rakyat. Kenapa? Karena mereka tidak mengajak orang-orang yang berkompeten di bidangnya untuk bermusyawarah. Undang-undang dibuat oleh orang-orang yang tidak ngerti undang-undang. Produk undang-undang yang dihasilkan oleh DPR, anggota dewannya, mohon maaf, anggota dewan yang terhormat itu jarang dari kalangan ulama, alim ulama atau cendekiawan yang bergelar profesor, doktor seperti zaman Soeharto dulu.
Mereka yang ada di DPR dulu, orang-orang yang hebat-hebat. Walaupun akhirnya mereka kekuasaannya runtuh karena diselewengkan. Ya. Tapi kualitas anggota dewannya dulu itu jauh lebih baik daripada yang sekarang ini. Karena sekarang ini yang menjadi anggota dewan tidak lagi ada syarat harus profesor dan sebagainya. Kadang-kadang cuma lulusan maaf SMP, SMA, asalkan banyak yang mendukung, banyak duitnya, dia bisa duduk di sana. Nah, itu bukan dari ajaran Islam. Islam tidak mengajarkan yang seperti itu. Jadi saudara sekalian, khotib menyampaikan ayat ini dalam rangka mengingatkan kepada kita semuanya, termasuk yang berbicara ini, supaya berusaha menjadi orang yang jangan kasar, karas, sangar, tapi yang lembut kepada orang lain. Berdakwah dengan lembut, bukan dengan keras. Kemudian jangan keras hati, tidak bisa dinasihati atau tidak mau menerima pendapat orang lain atau kompromi dengan pendapat orang lain, usul orang lain, jangan. Yang ketiga, bersikap pemaaf kepada rakyatnya yang karena kebodohannya menentang pemimpinnya. Jangan langsung dipenjara, dimaafkan. Ya, kemudian dimintakan ampun kepada Allah untuk kesalahan mereka. Dan yang ketiga, selalu mengajak mereka bermusyawarah. Dan kalau sudah mengambil keputusan dalam musyawarah, Islam mengajarkan laksanakan hasil musyawarah itu dengan tawakal kepada Allah, bukan dengan mengandalkan kepandaian otak kita, bukan, tapi dengan tawakal kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, karena sesungguhnya Allah senang kepada orang-orang yang tawakal kepadanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullah fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin.
Allahumma anjil muslimina fi Indonesia wa fi sairil biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.